Bismillahirrahmanirrahim. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Semoga kita tidak menjadi sekuler terhadap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau sudah sekuler, bahaya. Kalau sudah sekuler, tentunya akan banyak akibat fatal yang kita dapatkan dan banyak hal fatal yang kita akan peroleh ketika kita dalam kondisi tidak mengkaitkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Setelah kita memahami ini, tentunya setelah kita paham, mari kemudian kita membahas apa yang kemudian harus kita lakukan. Yang pertama adalah, yang kita harus pahami adalah, yang pertama itu adalah, kita harus menjawab dulu. Ketika kita mendapati satu musibah besar yang menimpa kepada kita dan keluarga kita dan kepada masyarakat kita. Karena efek dari pandemi ini betul-betul efeknya domino dalam seluruh kehidupan kita. Maka kemudian yang ingin kita lakukan yang pertama kali. Mari kita temukan dulu jawaban. Kenapa Allah mengirimkan ujian dalam kehidupan kita? Kenapa Allah itu menjadikan kehidupan kita beririsan dengan ujian dan musibah? Ini kan harus dijawab dulu. Karena orang yang paham tujuan Allah memberikan ujian, itu akan memiliki ketenangan ketika ujian itu datang dibandingkan dengan orang yang tidak paham ketika ujian itu diberikan Allah kepadanya. Sering nggak Bapak dan Ibu melihat di tayangan YouTube, entah influencer, entah YouTuber hari ini yang mereka sering berkata gini, gua itu merasa kalau pas lagi ditimpa kesulitan itu, Tuhan itu tidak ada. Lalu akhirnya dia menjadi agnostik, tidak percaya agama. Kenapa semacam ini akhirnya timbul? Karena dia tidak tahu kenapa Allah memberikan ujian dan musibah pada kehidupan manusia. Makanya ketika kita menghadapi ini, kita harus paham supaya kabut ini mampu kelihatan pelanginya. Ketika kita memahami kenapa sih Allah itu memberikan ujian berat pada kehidupan kita. Setiap orang pasti akan mendapatkan ujian. Setiap keluarga. Yang membedakan itu cuma satu, urutan-urutan yang Allah berikan kepada kita berbeda dengan urutan yang dimiliki teman dan sahabat kita. Tapi pertanyaan besarnya kita adalah kenapa Allah memberikan kepada kita ujian? Ini harus tuntas ini. Kalau ini tuntas, ini ibarat vaksin dalam iman dan ibarat vaksin dalam ilmu yang bisa memberikan kepada kita perlindungan yang sangat maksimal ketika kita tiba-tiba mendapatkan ujian. Karena banyak orang yang mereka masih belum tahu tentang Allah. Sehingga ketika mereka mendapatkan ujian, mereka mendapatkan musibah, mereka salahkan Allah. Mereka salahkan Allah. Mereka kemudian jadikan Allah menjadi kambing hitam. Atas masalah yang mereka jumpai dan apa yang mereka dapatkan. Pertanyaan kita, kalau Allah sudah kamu salahkan, terus siapa yang benar di atas muka bumi ini kalau Allah sudah kita salahkan? Maka ini yang kemudian kita harus paham. Nah, sekarang kita pahami dulu. Kenapa Allah itu memberikan kepada kita ujian? Apakah Allah pengen mendolimi kita? Tidak ada, Allah itu pengen mendolimi kita. Apakah Allah pengen menyakiti kita? Tidak ada, Allah itu pengen menyakiti kita. Ini harus kita luruskan sebelum kita jawab. Apa profitnya dan apa untungnya bagi Allah ketika Allah mendolimi kehidupan manusia? Tidak ada. Untungnya itu tidak ada. Kalau Allah itu pengen mendolimi manusia, gampang. Bagaimana dijadikan manusia itu tidak pernah hadir dalam kehidupan sudah selesai. Ngapain Allah repot-repot menciptakan manusia, lalu Allah kemudian memberikan ujian sama manusia untuk mendolimi dia. Repot, terlalu berbelit-belit kalau memang Allah ingin mendolimi kita. Allah tidak ingin mendolimi kita. Makanya Rasulullah SAW pernah menjumpai ada seorang ibu-ibu sedang menyusui anaknya dengan pandangan kasih sayang dia kepada anaknya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, cintanya Allah kepada kalian itu lebih besar daripada cintanya ibu kepada anaknya. Dan Nabi tidak pernah salah. Nabi tidak pernah salah. Sekarang, kenapa kemudian Allah memberikan ujian kepada kita? Mari kita kembalikan kepada apa yang disampaikan para ulama. Yang pertama adalah, Allah mengirimkan ujian pada kehidupan kita. Yang pertama, supaya kita tidak jatuh hati kepada dunia. Ya? Supaya kita tidak jatuh hati kepada urusan dunia. Karena kalau dunia itu diberikan kepada kita tidak ada ujiannya, tidak ada kesedihannya, tidak ada musibahnya, maka kita akan sangat besar kemungkinan terperangkap dengan jatuh cinta kepada dunia
dan terbutakan cinta kita kepada dunia. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah ujian. Dan orang yang kasmaran dengan dunia itu sulit mendapatkan nasihat. Lebih berat daripada nasihat yang diberikan kepada pasangan yang sedang kasmaran. Laki-laki perempuan lagi kasmaran. Susah dikasih nasihat. Maka kasmarannya manusia terhadap dunia, kata para ulama, itu lebih parah daripada kasmarannya seorang laki-laki dan perempuan. Makanya ketika Allah mengetahui, ketika nanti ada penyakit yang disebut dengan wahan, cinta kepada dunia dan takut pada kematian, lalu dia membenci kematian, karena Allah itu paham ada penyakit ini yang bisa menimpa kepada manusia, Allah kirimkan ujian, terutama orang yang beriman. Kenapa? Supaya setiap guncangan-guncangan yang mereka rasakan, akhirnya mereka sadar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi daripada di dunia. Bapak, Ibu pergi ke satu tempat singgah. Tempat singgahnya jauh lebih bagus daripada rumah kita. Mungkin kita akan malas pulang. Makanya kemudian Allah jadikan perantara panggung yang bernama dunia itu tempat persinggahan. Kenapa tempat persinggahan orang yang beriman ini? Di situ ada duri, di situ ada luka, di situ ada goncangan. Kenapa panggungnya orang beriman semacam itu? Ya Ustaz, supaya kemudian disitulah kita paham. Allah itu mengirimkan ujian supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Ibarat gelas, kalau digoyang-goyang terus, yang ada di dalam gelas itu tidak akan pernah nyaman. Kita naik mobil, melewati jalanan yang rusak, pengennya turun dari mobil itu, lalu melanjutkan dengan jalan kaki. Allah itu mengirimkan kepada kita ujian, terkadang adalah supaya orang-orang yang Allah rahmati tidak jatuh cinta dan tidak kasmaran dengan urusan dunia. Kalau dunia yang diberikan kepadanya itu enak terus. Coba kalau kita tidak pernah sedih, tidak pernah berpisah, tidak pernah meneteskan air mata, tidak pernah sakit. Udah kita gandrung kita sama dunia. Dan ketika kita gandrung kepada dunia, akhirnya kita benci kepada kematian. Allah kirimkan itu, ujian itu, supaya orang-orang yang Allah rahmati dilewati dengan berbagai macam cobaan. Supaya kemudian dia tidak nyaman pada kehidupan di dunia, dan disitulah cita-cita akhiratnya tidak pernah pudar. Tidak pernah pudar dan tidak pernah hilang dalam kehidupan dan benaknya. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong, kok saya ujiannya terus-terusan ya Ustaz? Karena Allah ingin supaya antum tidak jatuh cinta sama dunia. Kok saya dari ujian ini ke ujian ini kok nggak selesai-selesai? Mungkin Allah ingin kirimkan itu supaya antum tidak gandrung sama dunia. Kalau kita sudah nyaman, ketika kita sudah melihat kematian itu menenangkan, maka Allah akan lebih senang bertemu dengan kita nanti ketika kita siap bertemu dengan kematian. Karena kematian adalah pintu yang mempertemukan kita dengan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah berikan kepada kita ujian, Ustaz? Karena sesungguhnya Allah itu mengirimkan mata air yang mencuci lembaran-lembaran kemaksiatan dan dosa kita. Ada salah satu perkataan ulama Salafuddin bin Iyad berkata, Allah kalau melihat ada satu hamba dalam kebaikan, tapi hamba itu masih banyak dosanya, dan tidak ada lagi kebaikan yang bisa dipakai untuk menghapuskan dosanya, karena kebaikannya juga masih terbatas, dan tidak bisa dipakai untuk menghapuskan dosa-dosanya, Allah kirimkan kepadanya ujian. Allah kirimkan kepadanya ujian. Supaya dengan ujian itu akan dicuci dosa-dosanya oleh Allah, dan Allah bisa membersihkan dia dari kemaksiatannya supaya ketika pulang nanti kepada Allah dalam kondisi yang ringan. Makanya Nabi mengibaratkan kehidupan orang mukmin itu kayak pohon yang daunnya berjatuhan, berguguran satu persatu. Kenapa berguguran? Dosa-dosanya dirontokkan dengan ujian yang dia dapatkan. Supaya ketika dia balik pada kehidupan alam barzah dan akhiratnya, maka dia tidak perlu menanggung hisab yang berat. Karena hisab atas dosanya sudah dilalui dengan ujian yang dia dapatkan ketika di dunia. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.